Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada huda. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim wa azim sayyidina wa maulana Muhammadin habibil mahbubi syafi'il ilali wa muparujil qurab. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat wal afiyah. Betapa banyak saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang pada hari ini mereka tergeletak di rumah sakit karena Allah cabut nikmat sehatnya. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, pun nikmat panjang umur. Betapa banyak pula saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang minggu-minggu kemarin, hari-hari kemarin masih bisa bercengkrama, bertatap muka dengan kita, tapi pada hari ini mereka sudah tidak bisa lagi bercengkrama, bertatap muka dengan kita karena Allah panggil, Allah tutup usianya. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang. Pun ada salah satu nikmat yang terlupakan oleh kita, yaitu aib, celah, kesalahan yang ada di dalam diri kita yang selama ini Allah masih tutup rapat-rapat. Seandainya aib, celah, kesalahan yang ada di dalam diri kita Allah buka, ternyata banyak sekali aib, celah, kesalahan yang ada di dalam diri kita ini. Alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita, sehingga semua celah, semua aib yang ada di dalam diri kita Allah masih tutup rapat-rapat. Itu pun merupakan salah satu anugerah nikmat yang pantas dan layak untuk kita syukuri. Salawat terbingkai salam semoga tetap tercurah ke hariban alam, yakni nabiyana wa habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita yang selalu eksis dan konsisten dalam menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, harapan kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sebagai umat manusia menginginkan kehidupan yang bahagia. Tidak pernah yang ada di benak kita menginginkan kita celaka. Namun ingat kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam salah satu kitabnya yang sangat fenomenal, yaitu kitab Nashai'ul Ibad, beliau mengatakan bahwa alamatun saqawah arba'atun, ada 4 tanda yang celaka. Yang pertama yaitu ketika melihat hal duniawi selalu kita melihat ke atas. Itu kita menjadi orang yang celaka. Ketika melihat hal duniawi jangan melihat ke atas. Tentunya itu akan merupakan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Padahal Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Seandainya kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup dan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Ketika kita menghitung-hitung nikmat, kita tidak akan mampu dan sanggup untuk menghitungnya. Maka ketika melihat hal duniawi, jangan melihat ke atas, akan celaka kita. Ketika tetangga kita beli motor, kita yang sengsara. Tetangga kita beli kulkas, kita yang sesak napas. Tetangga kita beli rumah, kita yang masuk rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan? Ketika melihat hal duniawi, kita melihat ke bawah.
Artinya kalau kita selalu melihat hal duniawi ke bawah, kita akan selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita naik motor, alhamdulillah kita masih bisa naik motor. Tetangga saya mah cuman naik sepeda. Ketika kita bisa naik sepeda, alhamdulillah saya bisa naik sepeda. Tetangga saya mah jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih saya bisa jalan kaki. Tetangga saya mah didorong pakai kursi roda. Kata yang pakai kursi roda, bersyukur alhamdulillah saya masih bisa pakai kursi roda, didorong pakai kursi roda. Tetangga saya mati kagak balik lagi. Tuh, artinya ketika melihat hal duniawi harus selalu melihat ke bawah. Artinya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Celaka yang kedua, melihat hal akhirat. Jangan melihat ke bawah, harus selalu melihat ke atas. Kebalikannya, kesombongan timbul yang ada di dalam diri kita ketika melihat hal akhirat selalu ke bawah. Akan rasa timbul kesombongan yang ada di dalam diri kita. Karena kita akan berkata dan mengatakan, dia mah baru hafal bismillah, saya udah hafal Al-Fatihah. Ketika kita hafal surat-suratan, dia mah baru hafal Al-Fatihah, saya mah udah hafal surat-suratan. Akan timbul kesombongan yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika melihat al-akhirat harus selalu melihat ke atas. Akan timbul di dalam diri kita untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka yang ketiga menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kita jangan melupakan dosa-dosa yang terdahulu, karena dosa yang terdahulu masih ada dan ada catatan di Lauhil Mahfuz. Terkadang sungguh sangat ironis, kita sampai saat ini kita disadari atau tidak, setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita selalu melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dosa yang pernah kita lakukan itu masih ada catatannya, tetapi kita suka melalaikannya. Makanya jangan melupakan dosa-dosa yang terdahulu. Dosa yang telah kita perbuat, dosa yang telah lalu itu masih ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjadi orang yang celaka buat kita adalah suka mengingat-ingat kebaikan yang telah kita perbuat, padahal kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita perbuat itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit yang ada di dalam diri kita. Terkadang kita suka bangga dengan apa yang telah kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat, padahal perbuatan yang kita lakukan, amal yang kita perbuat itu belum tentu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu tanda-tanda orang yang celaka. Mudah-mudahan kita terhindar semuanya dan kita digolongkan sebagai orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sahiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.